Awalnya saya nggak berniat bikin konten ini, tetapi tiba-tiba JoJo Leon Chapter 101 ini akhirnya dirilis. Jadi bagi kalian yang belum baca sama sekali, perhatian, ini spoiler banget. Kalian yang pengen baca dulu, bacalah terlebih dahulu dan kalian tutup video ini, jangan ditonton. Tapi bagi kalian yang sudah nyaman, yuk kita langsung aja jalanin dulu dan ngebahas JoJo Leon bersama-sama. Jangan lupa siapkan oskadon kalian, karena saya yakin kalian akan pusing-pusing dikit. Banyak hal yang saya sangat ingin bahas, tapi kita coba persingkat aja dulu seperti Chapter 101 ini ya. Ini cukup pendek tapi ya nggak apa-apa. Araki juga butuh istirahat dan kita tidak bisa memaksa seseorang untuk membuat sesuatu yang bagus dalam waktu yang singkat juga. Dan saya juga sempat kesel mengenai chapter ini. Kenapa? Karena saya penasaran dengan kekuatan Josuke dan ingin mengetahui lebih lanjut tentang Mamezuku Rai juga Josuke itu sendiri. Tetapi sayangnya kita sekarang ditunjukkan mengenai keadaan Josu juga Yasuho. Ya nggak apa-apa lah ya. Malah untungnya kita menemukan satu hal yang menarik mengenai ini. Oke, pertama di awal halaman kita melihat si Toru yang mengulurkan tangannya ke beberapa lebah. Dan beberapa saat kulitnya ini retak. Banyak orang yang bilang bahwa si lebah ini dimakan oleh Toru, diserap. Tapi menurut saya ini bukan seperti itu, melainkan si lebah yang makan Toru, menyerap sesuatu dari Toru, makanya kulit dia jadi retak. Dan mungkin ini menunjukkan rasa bersalahnya Toru ketika dulu ia memanfaatkan lebah untuk dirinya sendiri. Ini dari pengamatan saya sekali lagi. Dan langsung dilanjut ke posisi Mamezuku Rai yang sekarat juga Josuke yang panik. Tapi ini tidak berarti apa-apa, hanya flashback sekilas. Walaupun hanya flashback, di sini kita bisa benar-benar melihat bahwa si Rai ini telah tewas, benar-benar tewas. Dan di halaman selanjutnya merupakan topik utama dari Chapter 101, di mana menunjukkan Josu yang datang untuk menolong Yasuho. Josu bilang bahwa kakaknya ini udah meninggal, yaitu Jobin. Waduh, mendengar itu saya langsung patah hati nih. Tapi sekali lagi, jangan percaya dulu dengan apa yang Josu katakan, karena kita belum melihat keadaan Jobin yang sebenarnya. Tapi kan bang, kemarin udah ada. Itu tuh cuman Jobin kepental doang. Bisa aja kan dia masih sekarat. Di sini Josu juga bilang ia menyesal. Ia merasa bersalah. Di saat keluarganya diserang, ia hanya berdiam diri saja. Makanya si Josu ini ingin sekali melakukan hal yang benar sekali aja. Dia ingin nyelamatin Yasuho dengan exchange equivalent. Karena Lokaka baru ini seperti yang kita tahu bisa membuat dua orang fusion menjadi satu. Dan itu tujuan Josu, biar si Yasuho selamat. Dia mati, ya nggak apa-apa lah, yang penting Yasuho selamat. Tapi mendengar itu Yasuho panik dong. Panik bukan main. Dia emang pengen selamat, tapi nggak mau exchange equivalent, takutnya kenapa-napa. Tapi si Josu ini sampai akhir selalu ngacauin, sange aja terus. Dia langsung nimpa Yasuho dari atas dan siap untuk exchange equivalent. Karena kalian tahu sendiri, buah Lokaka baru ini bisa menukar sesuatu dengan dua orang, seperti Josefumi dan Kira Yoshikage, Mitsuba dan bayinya. Yasuho panik karena di belakang ia merasa ada stand user dari Wonder of You. Ia segera ngerayu si Josu nih parahnya. Iya, di sini tuh si Yasuho jadi brengsek sumpah. Kenapa brengsek? Dia itu pakai acara ngomong Little Strawberry lagi. Tapi si Josu ini gobloknya nggak ketulungan. Masih ngeyel dia. Sebenarnya si Josu tuh nggak jahat sih, melainkan si Yasuho langsung aja ngegigit buah Lokaka karena dia melihat ada mantannya, yaitu si Toru. Dan kita bisa melihat si Yasuho sama si Josu ini mulai menyatu. Tapi si Yasuho yang melihat itu, ia menggigit lebih banyak lagi buah Lokaka biar kakinya ini bisa lepas dan mengambil tangan milik Josu. Nah, di sisi lain si Toru ini sempat panik. Kenapa panik? Karena buah Lokakanya ini dimakan lah. Itu kan salah satu aset dia, jadi panik lah dia. Tapi si Toru mikir gini, mau buahnya udah dimakan, ya nggak guna lah. Soalnya si Yasuho udah dalam jarak Calamity Wonder of You. Palingan juga abis ini sial dianya. Dan Toru juga ingin tahu dong gimana cara kerja buah Lokaka yang baru. Makanya exchange equivalent ini berhasil. Harusnya Josu sama si Yasuho ini terkena hal buruk, tapi karena si Toru memperbolehkan hal itu, ya mereka selamat dan berhasil melakukan exchange equivalent. Dan akhirnya chapter ini kelar. Menarik banget.
Karena kita di sini bisa ngelihat proses exchange equivalent dengan rinci. Bagaimana dua orang itu fusion dan harus seperti itu. Badan mereka tuh harus deket banget agar bisa fusion lebih cepat lagi. Dan fusion itu terjadi antara dua orang harus menyetujui terlebih dahulu. Itu poin besar yang bisa kita ambil dari chapter 101. Bagaimana Lokaka baru ini bekerja. Tapi ada hal lain yang saya ingin bahas. Ini perkara Wonder of You itu sendiri. Kalian ngerasakan Wonder of You ini kekuatannya mirip Divorcee? Bang, bukannya sama ya? Menurut saya beda. Kenapa? Mereka memang keduanya mendatangkan bencana, tapi kalau Divorcee ini dia memberikan keberuntungan kepada Bunny Valentine dan dia membuang bencananya ke orang lain. Kalau Wonder of You itu bener-bener menyebarkan calamity atau bencana ke orang lain, tapi nggak memberikan keberuntungan kepada dirinya sendiri. Jadi maksudnya apa, Bang? Maksudnya si Wonder of You ini punya hubungan yang kuat dengan mayat Sain, Holy Corpse. Lebih jelasnya ketika di awal Jojo Leon, si Johnny kan meninggal masuk ke lubang. Stand-nya yaitu Tusk itu jatuh ke Shakedown Road dan jadi stand baru. Nah, mayat Sain ini juga ikut bersamanya, walaupun nih ya, dijelaskan bahwa mayatnya ini diambil oleh warga Amerika. Setelah beberapa tahun, akhirnya para Rock Human tiba di Jepang lewat kapal bersama Kira dan mulai hidup. Nah, begitu juga si Toru. Dia lahir dan tentunya ia jadi mangsa buat serangga. Ia mencoba hidup dengan menjadi parasit di lebah dan ia pun berhasil hidup dan meditasi di dekat pohon. Nah, di situ mayat Sainnya bersatu dengan dia dan mendapatkan stand Wonder of You, di mana Holy Corpse ini bisa mengabulkan apapun yang kita minta. Untuk hidup, si Toru ini harus bisa meditasi tanpa adanya gangguan dari siapapun. Ia berharap untuk menyendiri dan tidak ada yang mendekatinya. Itu kenapa Wonder of You memiliki kekuatan untuk memberikan calamity bagi siapapun yang mendekatinya atau dalam jangkauannya. Mungkin gak sih? Itu teori saya. Nah, gimana menurut kalian mengenai chapter 100 ini? Kalian bisa komen di bawah dan mungkin segini dulu ya. Maaf ya, videonya minggu ini jadi banyak. Saya gak enak nih beneran. Karena biasanya jadwal saya tuh cuma satu aja gitu loh. Terima kasih telah menonton dan saya sangat bener-bener bersemangat untuk membahas chapter 100 ini ya. Mohon maaf kalau teriak-teriak juga. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali. Terima kasih, dadah.